Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Untuk kita semuanya, untuk kajian kita, untuk Masjid Al-Azhar, untuk masyarakat kita semuanya, dan jadi masyarakat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa li kulli natin salih wa hadatin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari ini insyaallah kita akan membahas surah Al-An'am ayat 154 dan 155. Yang mau baca enggak? Oke. Di sini ya Pak? Ini ya? Di sini? Summa ataina. Gimana ya? Summa ataina. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab tamaman 'alal ladzina ahsana 'alal ladzi ahsana wa tafsilan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dengan menyebut nama Allah. Kemudian kami telah memberikan kepada Musa kitab Taurat untuk menyempurnakan hikmat kami kepada orang yang berbuat kebaikan, untuk menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman akan adanya pertemuan dengan Tuhan. Dan ini adalah kitab Al-Quran yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapatkan.
Shadaqallahul adzim wa sallallahu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahirabbil. Kalau minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang the Ten Commandments di dalam Al-Quran, 10 tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan bahwa di dalam kitab lain, yaitu di dalam kitab Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam, juga ada yang sama dengan yang disebutkan di dalam Al-Quran kemarin itu, atau the Ten Commandments itu, ya. Setelah Allah menyebutkan bahwa the Ten Commandments 10 seruan, 10 tuntunan di dalam Al-Quran itu merupakan sirat mustaqim, jalan yang lurus yang harus kita jalankan supaya kita sampai kepada tujuan hidup kita yang sebenarnya, itu mencapai keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah menyertai pembicaraannya itu dengan membicarakan kitab lain yang sama intinya yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya itu kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu kitab Taurat. Allah berfirman, kemudian pembahasannya itu ataina Musal kitaba, ataina kami telah mendatangkan, memberikan kepada Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, Alkitab, itu kitab. Yang dimaksud di sini adalah kitab Taurat. Kitab Taurat. Kitab Taurat itu disebutkan di sini adalah tamaman alal ladzi ahsana. Tamaman alal ladzi ahsana. Yaitu merupakan menyempurnakan nikmat kami, nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyempurnakan kenikmatan kepada manusia itu berupa kitab ini. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu banyak sekali. Di antaranya kita dijadikan sebagai manusia, itu nikmat. Kemudian kita diberikan tubuh yang begitu indah, itu nikmat. Kemudian kita juga diberikan otak, akal, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menciptakan atau membuat peradaban di dunia ini, tidak seperti binatang atau makhluk yang lainnya. Itu nikmat. Tapi tidak hanya itu saja, melainkan Allah pun menyempurnakan kenikmatan dalam hidup ini berupa
Alkitab. Ya. Ini kepada Nabi Musa juga begitu ya. Alkitab. Kitab Al-Qur'an, kitab Taurat, kitab-kitab yang lainnya itu merupakan penyempurna kenikmatan. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ini sama di sini. Aku sempurnakan nikmatku. Nah, nikmat apa ini? Berupa kitab, aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala atau yang berisi aturan untuk kehidupan kita. Sehingga kita tidak tersesat. Lan tadillu abadan. Kita tidak akan tersesat karena kita diberikan kenikmatan penyempurna, yaitu kitab. Jadi ini kitab ini merupakan penyempurna. Tamaman untuk siapa? Alalladzi ahsana. Kepada orang yang berbuat kebaikan. Siapa orang yang berbuat kebaikan? Ya kita sebagai orang-orang yang beriman, atau mereka orang-orang yang beriman. Alalladzi ahsan. Ya. Kalau bagi orang-orang yang tidak berbuat kebaikan, tidak beriman kepada Allah, menentang kepada Allah, menentang ajaran Rasulullah, maka ini tidak akan jadi tamaman, tidak akan jadi penyempurna kenikmatan dalam hidupnya. Ya, orang yang tidak menggunakan kitabnya dalam hidupnya, maka hidupnya tidak akan sempurna. Ya, kenikmatannya itu tidak akan sempurna dalam hidupnya. Memang mereka bisa hidup di dunia ini, tapi kehidupan yang tidak lurus, tersesat karena tidak mau menggunakan kitabnya. Ya, jadi kitab ini merupakan penyempurna bagi orang-orang yang mau berbuat baik, orang yang mau beriman kepada Allah, orang yang mau beramal soleh. Kitab ya. Jadi yang pertama, tamaman alalladzi ahsan. Kitab Taurat ini merupakan penyempurna kenikmatan Allah bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan di sini alladzi ahsan. Kalau ahsan itu berbuat lebih, kebaikan yang lebih, melebihi dari orang lain. Ini ahsan. Orang-orang yang berkeinginan untuk berbuat lebih baik daripada orang lainnya, itu ahsan. Kalau memberi lebih banyak daripada orang lain memberi, gitu. Kalau mengambil haknya, dia lebih sedikit mengambil haknya daripada orang lain mengambil haknya. Nah, ini ahsan. Wa tafsilan likulli syai'in. Dan kitab ini merupakan penjelasan secara terperinci. Ya, penjelasan yang sangat sempurna, terperinci sekali. Artinya segala sesuatu diperinci, aturan-aturannya dan sebagainya. Ya, secara jelas. Ini dalam kitab Taurat. Ya, dalam kitab Taurat. Jadi kitab Taurat aja itu sudah terperinci di dalamnya, hukum-hukumnya dan sebagainya. Nah, terperinci sekali. Bagaimana bisa perinci? Memang karena ini diciptakan oleh yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tahu, Allah Maha mengetahui ya perincian dari kebutuhan kita untuk supaya selamat dunia dan akhirat. Kalau manusia mungkin ketika menciptakan sesuatu aturan itu lebih cenderung kepada subjektivitasnya, dirinya, kelompoknya dan sebagainya, yang menguntungkan untuk diri. Tapi Allah menciptakan ini bukan untuk kepentingan dirinya. Allah tidak membutuhkan itu. Ya, tapi Allah menciptakannya untuk kepentingan manusia.
untuk kepentingan kita ya, supaya kita tidak ada yang tersesat dalam hidupnya, semuanya selamat. Nah itu ya, ini kitab tafsilan likulli syai'in, ya, penjelasan secara perinci terhadap segala sesuatu. Itu yang kedua. Wahudan, dan petunjuk atau hidayah. Yang ketiga, kitab ini merupakan petunjuk. Petunjuk. Ya, kalau kita mau jalan kemana gitu, ada yang dituju, itu harus ada petunjuknya. Sebab kalau tidak ada petunjuknya, maka kita bisa kesasar. Kita mau ke Jakarta, tidak tahu arahnya kemana, ya, tidak tahu jalannya yang mana, pakai apa, apakah pakai mobil atau pakai motor, pakai onta atau pakai kuda. Nah, itu kalau tidak ada hidayah atau petunjuknya, begitu juga arah mana yang harus dilalui, itu kita bisa kesasar, bisa nggak nyampe-nyampe. Nah, maka kitab ini diturunkan oleh Allah juga sebagai petunjuk untuk kehidupan. Petunjuknya. Itu ya. Kalau kita beli mesin cuci umpamanya, mesin cuci digital zaman sekarang ini yang canggih, beli, harganya mahal. Dari mana? Dari toko anu. Terus bagaimana? Cuman saya nggak tahu bagaimana cara makainya. Nah, nggak akan bisa nyuci, walaupun itu mesinnya mesin yang canggih. Nah, maka ini di sini pentingnya hudan, kitab yang merupakan hudan, petunjuk itu. Oleh karena itu kalau tidak mau tersesat ya Quran, kalau zamannya Nabi Musa ya kitab Taurat, itu yang harus dijadikan sebagai patokan, nah, sebagai petunjuk untuk kehidupan supaya tidak tersesat. Nah, kemudian setelah kita diberikan petunjuk, juga warahmatan, sebagai rahmat. Kita sudah ditunjuki dari sini ke Jakarta, nyampe karena ada petunjuknya. Tapi ketika kita sampai di Jakarta, kita bingung apa yang mau kita lakukan, ya. Kemudian apakah kita bisa hidup di situ dengan hanya begitu saja, hanya nyampe Jakarta kemudian kita culak cilek sana ke kiri ke kanan, lihat sana lihat sini, tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, maka di sini merupakan rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk supaya kita bisa hidup di situ. Karena adanya rahmat. Tanpa adanya rahmat dalam kehidupan ini, nah, maka kita akan seperti apa? Siapa yang terputus dengan rahmat itu? Ya orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang kafir. Mereka itu adalah orang-orang yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hidupnya itu ya sekemauan dewek aja gitu. Sekemauan dewek. Ya, melanggar ini, melanggar itu. Seruduk sana, seruduk sini. Ini karena tidak ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terputus dari rahmat. Nah, begitu juga setan. Setan ini adalah penjelmaan dari orang atau sesuatu yang terputus dari rahmat Allah, dan selalu terus menggoda manusia agar terputus dari rahmat Allah. Nah, itu menjauhkan manusia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dengan rahmatnya, birahmatihi. Kita bisa saling bersaudara karena ada rahmat dari Allah.
Kita bisa belajar di sini juga karena ada rahmat dari Allah. Kita bisa berkeluarga juga karena ada rahmat. Sakinah, mawadah, warahmat, kan itu ya, warahmah. Kalau tidak ada rahmat, susah kita hidupnya. Ya, gedebak-gedebuk, nggak puguh keruan, gitu. Itu ya. Nah, jadi merupakan rahmat. Nabi Muhammad SAW pun diutus ke dunia rahmatan lil alamin, merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. La'allahum biliqa'i rabbihim, ya, agar supaya mereka ketika agar supaya mereka itu percaya atau beriman tentang pertemuannya dengan Tuhan mereka. Ya. Jadi kitab Taurat ini kenapa diturunkan? Nah, supaya manusia itu percaya dengan adanya hari kiamat, bahwa kita ini akan hidup di alam akhirat nanti yang lebih panjang, yang jauh lebih segala-galanya. Kenikmatannya lebih nikmat yang tiada tara, tapi siksanya juga lebih pedih daripada siksa di dunia. Nah, ya. Supaya sadar. Ya. Jadi kitab ini menyadarkan kita akan adanya hari kiamat nanti. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan Yaumul Qiyamah, Al-Qari'ah, dan Yaumul Hisab, Yaumuddin, Yaumul Ba'ats. Berarti itu kan sangat besar sekali ya, hari yang sangat besar. Ya. Itu. Jadi jangan sampai kita ini melupakan itu. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mengimani. Nah ini karena apa? Umatnya Nabi Musa itu, orang-orang Israel pada waktu itu adalah orang-orang yang sangat materialistis, ya, sangat materialistis, sehingga mereka itu tidak bisa menggambarkan tentang sesuatu yang sifatnya ruhaniyah, spiritualitas. Yang spiritual itu mereka tidak bisa menggambarkan. Yang ada itu hanya dalam pikirannya, itu hanya material saja. Jadi kehidupan ini hanya ya yang nampak seperti sekarang ini. Akhirat itu tidak ada gitu. Nah, itu orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, ya. Pada waktu itu seperti itu. Maka diturunkan kitab Taurat agar supaya mereka itu juga percaya dengan spiritualitas, dengan rohaniah, dengan akhirat. Ya. Supaya percaya. Itu ya. Beda dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, Nabi Isa alaihissalam itu membawa ajarannya itu lebih kepada, cenderung kepada yang bersifat ruhaniah. Ya. Ruhaniah. Jadi ini sangat bertentangan sekali ya. Berbeda sekali dengan umatnya Nabi Musa alaihissalam yang
Mereka itu cenderungnya kepada materialistis. Kehidupan ini segalanya dijadikan sesuatu yang rasional ya. Kalau tidak rasional bukan. Bahkan akhirat pun dikatakan oleh mereka itu hanya sebagai hayalan-hayalan belaka dari para dukun dan sebagainya. Itu. Mereka tidak percaya itu. Nah, maka diturunkanlah kitab Taurat itu. Kemudian setelah itu turun Nabi Muhammad SAW yang membawa ajarannya itu memadukan kedua-duanya, ya, material dan materi dan spiritual, material dan spiritual itu dipadukan dengan Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu, ya. Tidak hanya yang bersifat materi saja, tetapi juga spiritual. Tidak hanya spiritual saja, tetapi juga yang bersifat material. Nah, ini Islam untuk umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Maka ayat selanjutnya wahada kitabun. Nah, ini kitab. Nah, ini kitab apa? Kitab Al-Quran. Ini kitab Al-Quran, anzalnahu, kami turunkan, kami menurunkannya, mubarakun, mubarakun, yang diberkati, mubarak. Kitab Al-Quran ini kitab Al-Quran ini, setelah membicarakan kitab Taurat yang isinya itu luar biasa, maka Allah menyebutkan ini kitab ini, apalagi di kitab ini nih, ya. Kitab Al-Quran ini lebih menyempurnakan dari kitab Taurat itu. Segala yang ada dalam kitab Taurat ada dalam Al-Quran, tapi tidak semua yang ada dalam Al-Quran itu ada dalam kitab Taurat. Artinya ini lebih sempurna. Mubarakun, berkah, ya, penuh dengan berkah. Ada dua hal dari berkah itu. Yang pertama, artinya berkah itu banyak, ya, banyak banyak kebajikannya. Hidup yang berkah itu adalah hidup yang banyak kebajikannya, walaupun sedikit ataupun kecil, tetapi banyak kebajikannya. Itu hidup yang berkah. Maka orang yang hidupnya diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia orang miskin, orang yang sedikit hartanya, tetapi hidupnya cukup. Ya, mencukupi hidup yang dengan yang sedikit itu. Itu yang berkah. Apalagi kalau banyak. Apalagi kalau kaya. Itu lebih cukup kalau berkah. Tapi sebanyak apapun hartanya, kalau tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup untuk dia. Nah, ini makanya Al-Qur'an ini mengajak kepada keberkahan dalam hidup ini. Dengan mempelajari Al-Qur'an, maka kita akan berkah dalam hidup. Cuman kadang-kadang kita ini ragu, ya, dengan keberkahan itu karena tidak paham dengan keberkahan itu. Keberkahan itu akan dirasakan oleh orang yang memang diberikan keberkahan saja. Kalau orang yang tidak diberikan keberkahan itu tidak merasakan apa-apa, gitu. Ya kan? Sehingga dia tidak bersyukur. Itu yang pertama. Yang kedua, berkah itu mantap. Ya. Jadi ini Al-Quran ini penuh dengan kebajikan dan juga mantap, memantapkan kehidupan kita. Ya. Itu Al-Quran. Fattabi'uhu, maka ikutilah Al-Quran ini. Pertama, kita pelajari, belajar cara membacanya dengan baik, kemudian menyimaknya, semuanya penuh dengan berkah, penuh dengan apa?
dengan rahmat. Kemudian kita memahami isinya dengan kita mempelajarinya di sini, kayak kita belajar kajiannya untuk supaya kita lebih memahami isinya. Kemudian menerapkannya, itu yang disebut dengan fattabi'uhu, ikutilah Al-Quran ini ya. Wattaqu, dan bertakwalah. Maksud bertakwa di sini artinya hindarilah dari larangan-larangannya, ikutilah dari perintah-perintahnya yang baik-baiknya, tapi hindari dari keburukan-keburukannya. Di dalam Al-Quran itu kan ada perintah, ada larangan. Yanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Memerintahkan kepada kebaikan untuk kesejahteraan hidup kita. Tapi juga melarang kepada fahsya'i wal munkar, kekejian dan kemungkaran. Nah, yang baik-baiknya, perintah-perintah yang baiknya itu ikutin. Larangan-larangannya jauhin. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, agar supaya kamu mendapatkan rahmat atau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini dipenuhi dengan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari keburukan-keburukan, dari setan ya. Dijauhkan dari segala sesuatu yang membuat kita berbuat keburukan ya. Itu dengan kita mengikuti Al-Quran dan menjauhi dari segala yang dilarangnya. Nah, fattabi'uhu wattaquhu la'allakum turhamun. Artinya apa? Kalau kita menginginkan hidup ini penuh dengan rahmat, maka ikutilah apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran itu, dan jauhkanlah dari apa-apa yang dilarangnya. Apa-apa yang dilarangnya. Ikutilah kebaikan-kebaikannya, jauhilah, hindarilah dari keburukan-keburukannya. Itulah pembahasan dari surah Al-An'am ayat ke-154 dan 155. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil pelajarannya dari ayat 154 dan 155 ini. Dia ada kitab yang sudah diturunkan oleh Allah ya, yang merupakan pedoman untuk kehidupan kita ini. Baik itu kitab Taurat maupun kitab Al-Quran. Dan kitab Al-Quran ini merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab lainnya. Semua kitab diturunkan oleh Allah sesuai dengan syariat yang ada. Nah, syariat yang paling sempurna yaitu syariat Al-Quran itu, atau yang dibawa oleh Rasulullah SAW untuk umatnya di zaman sekarang sampai hari kiamat nanti. Mungkin itu saja. Ada yang mau menambahkan enggak? Ya, Ustaz. Oh iya. Izin. Di ayat 154 ini kan Allah menganugerahkan pada Nabi Musa kitab Taurat ya, yang tujuannya untuk menyempurnakan nikmat kami pada orang yang berbuat kebajikan. Menjelaskan secara rinci dan selanjutnya gitu ya. Tapi di ayat berikutnya juga Allah menyatakan bahwa Al-Quran adalah kitab yang kami turunkan lagi diberkahi, maka ikutilah dan bertakwalah agar kamu dirahmati. Sejak awalnya Allah menurunkan kitab, baik itu Taurat, Zabur, kemudian Taurat, kemudian Injil, kemudian Al-Quran. Keempat kitab yang Allah turunkan ini kan semuanya baik gitu ya. Iya. Ya kan? Semuanya baik. Berarti Allah ini menurunkannya sesuai di zamannya gitu ya. Di zamannya, kemudian di masa itu umatnya nabinya masing-masing gitu ya. Iya.
kita pasti nggak usah nanya gitu kan, kenapa Allah menurunkannya bertahap gitu kan? Karena Allah yang maha tahu gitu ya, Iya. maha tahu kepentingannya waktu itu diturunkan kitab masing-masing tadi. Tapi yang saya tanyakan, yang paling sempurna kan, yang untuk menyempurnakan semuanya kan adalah Al-Quran gitu ya. Betul. Karena diturunkan terakhir, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir juga gitu ya. Kalau kita melihat misalnya di zaman itu masa jahiliyah gitu kan, turunkan kitabnya ini, zaman Nabi yang lain turunkannya ini gitu. Kalau kita tengok masa sekarang juga kejahiliahan juga kan masih terjadi gitu kan. Bahkan apa yang terjadi di zaman jahiliyah dulu terjadi juga zaman sekarang. Iya. Memang berarti ada kekurangan ya dari kitab-kitab yang sebelumnya itu ya Pak. Maksudnya gini, yang awal misalnya kalau kita ngomongin matriksnya ya, skornya nilainya 6, kemudian yang kitab berikutnya 7, 8, yang terakhir adalah 10 gitu ya. Apakah ilustrasinya seperti itu atau bagaimana gitu? Mohon maaf Ustaz, misalnya saya salah. Iya. Mungkin kalau kita mau menganalogikan itu seperti komputer lah. Kalau Pentium 1 itu tentunya Lambat ya. lebih berbeda dengan Pentium 4. Atau sekarang ini udah Pentium apa itu namanya? Saya juga udah nggak tahu. Nah, Al-Quran ini paling sempurna gitu. Tapi bukan berarti Pentium 1 itu tidak bermanfaat gitu. Bermanfaat dan mungkin paling sempurna pada saat itu. Pada saat itu. Kitab Taurat itu ya tentunya tidak seperti Al-Quran. Al-Quran itu lebih sempurna. Tapi bukan berarti bahwa kitab Taurat pada waktu itu kekurangan gitu ya. Allah membuatnya sesuai dengan kondisi masyarakat atau umat pada waktu itu ya. Baik itu tahap pemikirannya atau tahap psikologisnya dan sebagainya, pasti Allah mengetahuinya gitu. Nah, permasalahannya itu kan apakah masih bisa digunakan zaman sekarang gitu ya. Ya mungkin kalau saya menganalogikan lagi kepada komputer, apakah kita mau menggunakan Pentium 1 terus nih zaman sekarang ini gitu. Ya gitu ya. Padahal sudah ada yang Pentium berapa sekarang ini, Pentium 4 atau Pentium apa itu namanya. Ya kan itu. Ya pasti semestinya kalau kita menggunakan akal atau otak kita, rasio kita yang Terbatas ya. yang benar gitu, yang lurus, maka pasti kita akan menggunakan Al-Quran. Ya, akan menggunakan Al-Quran. Itu pun terbukti dengan banyak sekali orang-orang yang tadinya itu fanatik sekali terhadap kitab mereka dan menjelekkan kitab Al-Quran, setelah mempelajari secara benar dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, betapa Al-Quran, betapa Islam itu luar biasa gitu. Sampai mereka menangis ya. Dan ketika sudah masuk ke situ, di apapun juga tetap ya. Bahkan sampai menjelekkan yang sebelumnya gitu. Itu kalau kita berpikir dengan menggunakan rasio yang lurus, yang sehat, yang tidak sakit gitu ya. Nah itu. Tapi gitu ya. Oleh karena itu maka bagi kita yang berpikiran sehat atau lurus, kita akan mengikuti ittaba'a nattabi' wa nattaqi. Kita mengikutinya Al-Quran tersebut dan menjauhi dari larangan-larangannya gitu. Itu. Ini bagi kita. Ya. Dan jangan sampai kita terbawa oleh godaan-godaan yang lainnya gitu.
sehingga kita menjadi bengkok, tidak berada pada jalan yang lurus itu, siratul mustaqim. Ya. Gunakanlah Al-Quran. Nah, itu. Mungkin itu ya. Ada lagi yang lain? Oh ya. Nah ini kan dikatakan itu menyempurna. Jadi kalau di depan itu ada 115 surat ya. 14. Dan 6.200 sekian ayat menyempurna. Kan tiap kali ada surat Al-Baqarah, Al-Fatihah. Tadinya saya pikir namanya penyempurna itu berarti tiga kata sempurna itu tapi namanya penyempurna gitu lah, mungkin sama, cuman dulu kalau kita ada 6.000 ayat yang mungkin pernah ada 5.000 gitu ya. Saya pikir begitu. Tapi emang ayatnya mungkin berbeda, surat itu berbeda. Iya. Iya. Kalau penyempurna itu bukannya tadinya ada Al-Fatihah, tadinya ada, sekarang ada 7. Oh, belum ada 6 belum ada 1 gitu. Itu mungkin ya itu mungkin hitungan manusia seperti itu ya. Tapi Allah lebih mengetahui penyempurnaan dari semuanya itu seperti apa gitu. Dan sampai sekarang dalam Al-Quran itu saking sempurnanya hingga manusia itu masih banyak yang belum nyampe kepada apa yang dibahas dalam Al-Quran itu, seperti umpamanya Alif Lam Mim. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa mengartikan. Mungkin nanti suatu saat ketika manusia sudah punya komputer yang lebih canggih lagi atau peralatan yang lebih canggih lagi, baru ketemu gitu. Alif Lam Mim itu apa? Sekarang kan masih wallahu a'lam bimuradih. Wallahu a'lam bimuradih. Ya. Artinya bahwa Al-Quran ini kesempurnaan pemikiran dan sebagainya itu sudah lebih mendahului daripada pemikiran manusia gitu. Manusianya masih terus berjenjang ya, ke arah sana. Tapi Al-Quran sudah melewati itu sampai kepada hari kiamat nanti. Ya. Itu ya, itu kesempurnaannya. Ada yang disempurnakan itu sesuai dengan pemikiran kita tadi itu ya, yang tadinya 7 ayat menjadi tambah 8 ayat dan sebagainya ya. Mungkin ada juga yang tidak seperti itu, penyempurnaan itu sesuai dengan yang Allah ketahui ya. Ini penyempurnaan nikmat disebutkan oleh Al-Quran sendiri atau dalam kitab Taurat sendiri. Nah, itu tamaman alal ladzi ahsan, itu penyempurnaan kenikmatan. Kalau kita mungkin yang dimaksud dengan penyempurnaan itu hanya ini saja, ayatnya saja. Tapi Allah menyebutkannya itu penyempurna kenikmatan. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Aku sempurnakan kenikmatan. Ya, artinya semestinya aturan-aturan yang ada di dalam agama kita, dalam Islam itu, baik dalam Al-Quran ataupun yang lainnya, itu harus dirasakan bahwa itu adalah merupakan kenikmatan bagi kita. Apakah kita sudah merasakan itu atau tidak ya? Itu tergantung kepada pribadinya masing-masing. Ya, mungkin ada yang bersyukur, ya Allah, untungnya ada Al-Quran. Coba kalau tidak ada Al-Quran. Ini mungkin bagi orang yang sudah memahami Al-Quran gitu. Tapi kalau orang yang tidak bisa memahami Al-Quran, walaupun itu sama-sama orang Islam, apaan ini Al-Quran? Disimpan aja di meja, di lemari gitu, nggak pernah dibaca, nggak pernah, hanya jadi sebagai hiasan doang. Jadi artinya kalau Al-Quran tidak jadi penyempurna ya dalam hidupnya itu. Oleh karena itu maka kita terus mempelajarinya supaya kita lebih mengetahui bahwa ini semuanya adalah merupakan penyempurna dari kenikmatan dalam hidup ini. Nah, itu ya. Ini Al-Quran atau kitab-kitab yang lainnya. Gitu ya. Nah, mungkin cukup. Ya, jadi sebetulnya ya itulah terbatasnya kita gitu ya. Iya.
keterbatasan kita sebagai manusia, bahkan untuk hal yang seperti aja kita nggak tahu gitu kan. Seperti halnya diilustrasikan misalnya kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita buruk gitu kan, Iya, padahal menurut Allah itu baik gitu kan, iya. tapi kita merasakan oh kok ini begini gitu ya. Mm, Seperti di surat Al-Baqarah ya di 216 mm. ketika Allah memerintahkan kita untuk berperang gitu Nah, kan. berperang ya. Terus kita kan menyatakan kok kenapa kita harus berperang gitu kan. Kan itu kan nggak baik buat kita karena bisa berbahaya, Iya. bisa mewafatkan kita juga gitu ya. Mm. Tapi di ujung surat itu kan menyatakan bahwa Allahu ya'lamu wa antum la La ta'lamun. ta'lamun. Ya. Jadi itulah Allah yang maha mengetahui sedangkan Iya. kita tidak tahu. Betul, betul, betul. Ya, kemudian kan ayat yang selanjutnya juga itu asa an takrahu syai'an bahwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi apa yang kita tidak suka itu malah itu jadi baik untuk kita. Iya. Yang dianggap oleh kita baik itu malah tidak baik bagi kita gitu. Ya, artinya bahwa memang manusia tidak mengetahui sepenuhnya tentang kenikmatan ini. Penyempurna kenikmatan ini tidak diketahui oleh manusia secara penuh, secara keseluruhan. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui itu. Maka apapun perintah dalam Al-Qur'an ini walaupun terasa berat, ya, ikutilah, ittabi'u kan di situ ya. Apapun ya larangannya walaupun terasa itu sebuah kenikmatan bagi kita, tinggalkan gitu ya. Di sini ya. Fattabi'uhu wattaqu ya. Itu mungkin ya. Cukup. Kita cukupkan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.